Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Septian Firman, NIM 211160058. Jika di video sebelumnya saya melakukan konfigurasi dasar pada switch Cisco, maka di video kali ini saya akan melakukan simulasi komunikasi data jaringan. Oke, sebelum kita melakukan simulasi, maka penting untuk kita memahami konsepnya terlebih dahulu ya. Ya, dalam proses komunikasi data jaringan, itu diperlukan aturan standar. Mengapa sih diperlukan standar atau aturan yang mengatur itu? Ya, aturan standar diperlukan untuk memudahkan perangkat dari vendor yang berbeda untuk dapat berkomunikasi satu sama lain. Saya analogikan seperti ada dua orang yang sedang berkomunikasi, yang satu dari Indonesia misalkan, yang satu dari Rusia. Kira-kira apa yang terjadi? Maka satu sama lain akan sulit untuk berkomunikasi ya, akan menerima pesan oleh masing-masing atau lawan bicaranya. Oleh karena itu dibutuhkan bahasa yang dimengerti oleh keduanya. Contoh misalkan bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris itu adalah standar yang digunakan untuk berkomunikasi antar satu orang yang berbeda bahasa di setiap negara. Nah, itulah pentingnya standar. Oke, contoh lain, jika tidak ada standar dalam komunikasi, dalam proses komunikasi ya, dalam jaringan, maka itu diibaratkan misalkan saya menggunakan handphone tipe misalkan merek Samsung lah. Nah, saya hanya bisa melakukan komunikasi dengan pengguna yang menggunakan handphone Samsung atau yang sejenis. Saya tidak bisa melakukan komunikasi dengan misalkan pengguna lain yang menggunakan iPhone misalkan. Nah, seperti itu. Maka diperlukan standar untuk mengatur atau memudahkan ya setiap perangkat pada vendor yang berbeda untuk dapat berkomunikasi satu sama yang lain. Oke, dahulu ada beberapa model yang dijadikan standar dalam komunikasi antar perangkat jaringan. Namun, saat ini hanya satu model yang dijadikan standar dalam komunikasi antar perangkat, yaitu OSI model dan TCP/IP model. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran umum terkait tahapan-tahapan yang dilakukan pada proses komunikasi jaringan. Saya membaginya menjadi tiga tahapan utama, yaitu pertama, segmenting ya, istilahnya ibaratnya istilahnya adalah segmenting. Jadi segmenting itu adalah memecah data menjadi ukuran yang kecil-kecil. Gitu. Jadi dari data utuh, ya misalkan saya mengirim sebuah email, di dalamnya ada attachment, nah tidak seluruhnya itu dikirimkan bulat-bulat lah dalam jaringan, enggak, tapi dipecah-pecah dulu. Nah, proses ini disebut dengan segmenting. Kemudian kedua adalah enkapsulasi. Oke, tiap segmen itu dienkapsulasi, yaitu memecah beberapa frame terpisah, dilengkapi dengan informasi ya, informasi pengirim dan penerimanya, lalu dikirimkan ke jaringan. Kemudian yang ketiga adalah dekapsulasi. Oke. Nah, proses ini dilakukan di perangkat penerima, dari sisi penerima. Nah, dari paket-paket yang kita kirim, segmen-segmen ya, yang kita kirimkan melalui jaringan. Nah, kemudian dari sisi penerima, komputer penerima, itu akan dikumpulkan dan disusun berdasarkan urutan datanya, urutan segmennya, kemudian dijadikan satu. Nah, jadi informasi atau data yang saya kirim dan diterima oleh penerima itu utuh dan sesuai, seperti itu. Analogi lain seperti gini. Misalkan saya seorang petani lagi panen. Nah, panen saya misalkan menghasilkan 1000 ton padi lah. Saya mau jual semua, saya mau kirim semuanya ke perusahaan yang akan memasarkan beras itu. Nah, tidak serta-merta saya mengirimkan semua beras itu dalam waktu yang sama. Nah, oleh karena itu, saya akan membagi beberapa pengiriman ya, beberapa kontainer. Nah, setiap kontainer itu diberi nama, diberi alamat pengirimnya, kemudian urutannya, baru sampai di tempat tujuan. Nah, dari tempat tujuan kemudian
kumpulkan menjadi satu, ditaruh di gudang. Nah, kurang lebih seperti itulah proses dari segmenting dan encapsulation, seperti itulah. Oke, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit terkait proses enkapsulasi ya, dari sisi jaringan. Pada proses enkapsulasi ada 5 proses atau 5 istilah lah menurut saya. Saya sebutkan itu antara lain adalah data, kemudian yang kedua adalah segmen, ketiga adalah paket, keempat adalah frame, dan kelima adalah bits. Oke, jadi gambarannya seperti ini. Pada saat kita mengirim data, pasti kita punya data atau konten ya. Nah, ini yang kita namakan sebagai data. Kita harus punya datanya. Yang kedua adalah lalu data tersebut kita pecah menjadi beberapa segmen dan kita beri transport header. Nah, informasi port apa yang digunakan dari sisi pengirim dan penerima, kemudian nomor urut segmen dan lain-lain. Nah, proses ini disebut segmen. Nah, kemudian yang ketiga, segmen-segmen tersebut kemudian diberi informasi network header. Nah, network header itu informasinya berupa apa? Nah, network header itu informasi berupa alamat IP pengirim dan IP penerimanya. Gitu. Proses ini dinamakan paket. Nah, seperti itu. Lanjut di selanjutnya itu ada proses namanya frame. Nah, jadi paket-paket tersebut kemudian diberi informasi frame header, yaitu informasi berupa MAC address, perangkat pengirim, dan perangkat terdekat untuk sampai ke tujuan si penerima. Nah, ini dinamakan frame. Maksudnya perangkat terdekat apa? Ya, contoh gini. Ada beberapa jenis apa sih namanya tuh pengiriman ya. Misalkan saya ambilkan contoh satu komputer dan satu komputer lah, satu perangkat lah, 2 perangkat ya, langsung terhubung. Nah, si pengirim akan memberikan informasi di frame atau di paket di datanya itu adalah MAC address dari perangkat terdekat. Nah, karena ini hanya satu perangkat yang terhubung sama dia, jadi perangkat komputer tujuan lah yang menjadi yang MAC address-nya dicatat dari sisi frame header-nya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, semua bentuk-bentuk tersebut diubah menjadi biner. Nah, biner yang dapat diterjemahkan oleh perangkat dan dapat dikirimkan melalui jaringan. Kurang lebih seperti itulah gambaran dari proses enkapsulasi. Selanjutnya, kita masuk pada proses simulasi. Saya akan coba mensimulasikan bagaimana prosesnya ketika sebuah komputer mengakses sebuah website atau halaman web dari sebuah server. Nah, kita bisa lihat nanti di simulasi seperti apa ya tahapannya, kemudian informasi-informasi apa yang dimunculkan, yang bisa dilihat. Oke, kita lanjut ke simulasi. Oke, kita masuk ke dalam simulasi ya, di mana di simulasi kali ini kita menggunakan 2 buah perangkat, yaitu perangkat komputer server dan perangkat komputer klien, di mana kita akan simulasi si komputer klien akan mengakses sebuah laman website dari web server. Nanti akan kita lihat prosesnya seperti apa, informasi-informasi dari paket, kemudian segmen seperti apa gitu ya, di setiap layernya kita bisa lihat. Oke, kemudian saya akan menjelaskan sedikit terkait fitur dari paket tracer ini. Saya menggunakan paket tracer ya dalam melakukan simulasi. Nah, di sebelah kanan layar sini ada 2 mode. Ada mode simulasi real time, ada mode simulasi per per proses. Nah, kalau kita pakai mode real time, nah ketika kita melakukan akses ya ke komputer server, maka prosesnya kita tidak bisa lihat ya, karena setiap kita mengirim data pasti kan ada beberapa proses gitu ya, banyak prosesnya di situ, kita tidak bisa lihat. Makanya kita gunakan mode simulasi. Nah, kita klik aja di sini tombol ya simulasi ada sebelah kanan bawah nih. Nah, di sini ada event list, itu ada
apa sih namanya tuh, proses-prosesnya yang akan terjadi akan tercatat di sini. Nah, kita bisa lihat per proses informasi-informasi apa aja yang bisa kita lihat. Nah, seperti itu. Yang pertama, kita akses dulu komputer kliennya. Oke, nah sebelum ke situ saya ini dulu ya, ada yang kelewat nih. Ada dua fitur di sini. Ada dua tombol maksud saya. Ada show event, show all none, sama edit filter. Nah, show all ini kalau kita klik akan muncul semua event jenis-jenis event yang akan tercatat di sini. Nah, karena di sini simulasinya saya akan menggunakan HTTP, maka saya hanya cukup menggunakan HTTP saja. Jadi ini kita uncheck lagi ya. Kita klik unknown, kemudian kita klik edit filter, kita masuk ke MISC, kita cari HTTP. Oke. Kemudian setelah berhasil, dan di sini ada keterangannya ya, event list filter, visible event adalah HTTP. Oke, kemudian coba kita mengakses komputer klien, kita klik komputernya, kita masuk ke desktop. Nah, ada banyak icon ya, kita langsung masuk aja ke web browser. Nah, ini simulasinya, gambarannya adalah ketika kita mengakses website ya, pada suatu web server ya, atau server. Kita dalam simulasi ini, kita coba masukkan server domain ya, nama domain atau link halaman web yang berada pada web server. Nah, web server mempunyai link atau domain www.oc.local. Nah, ceritanya ini adalah halaman webnya dari web server itu. Nah, coba kita klik go. Nah, karena kita pakai mode simulasi per tahapan, maka tidak akan langsung muncul ya. Jadi munculnya ada di sini. Oke, sorry. Kita klik simulasi. Nah, seperti itu. Nah, akan muncul 4 tahapan ya. 4 proses lah. Dari kita mengirim sebuah request website sampai website itu tampil. Nah, setelah selesai, dia akan muncul webnya atau halaman webnya seperti ini. Nah, akan kita coba ulas proses demi proses dari pengiriman atau request data dari klien ke web server, kemudian dibalikin lagi ke web client. Nah, di sini ada 4 proses yang terjadi. Yang pertama, coba kita klik ininya ya, tipenya HTTP, ini prosesnya adalah HTTP, kemudian device-nya yang ini ya, aksinya itu ada di web client yang pertama, karena dia yang pertama melakukan akses atau yang melakukan event adalah web client atau komputer client. Kita klik yang berwarna kotak berwarna ini, warna ungu ini, kita klik. Nah, di sini kita bisa lihat event-eventnya atau aktivitas per layernya itu apa saja yang ditampilin. Nah, dari layer teratas itu layer 7. Nah, layer 7 itu mengakses HTTP, itu application layernya itu mengakses adalah HTTP. Klien mengirimkan request ke server. Nah, seperti itu. Kemudian di layer 4, nah yang ini bisa kita lihat segmen informasi, yaitu segmen sekuensinya 1, kemudian ACK number-nya 1. Kemudian port yang digunakan apa? Port yang digunakan atau untuk mengirim data itu adalah port 1025, kemudian destination port atau port tujuan si komputer server adalah 80. Ya. Kemudian di layer 3 kita bisa lihat di sini IP dari pengirim dan penerima. Nah, artinya IP sender, source IP itulah IP kita nih, 192.168.1.1 itu IP kita. Kemudian destination IP-nya atau IP servernya itu adalah 192.168.1.1.254. Nah, seperti itu. Jadi di layer ketiga ini berisi informasi IP address dari pengirim dan penerima data.
Kemudian di layer kedua itu ada informasi terkait MAC address. Nah, MAC address dari pengirim dan penerima, bukan pengirim data dan perangkat terdekat ya. Karena di kasus ini adalah si komputer klien langsung ke komputer server, maka tidak ada perangkat di tengahnya. Maka yang muncul di layer 2 adalah langsung MAC address dari komputer server atau web server. Nah, beda halnya kalau di sini ada switch ya. Dari sebelum ke komputer server atau ke perangkat server, di tengahnya ada switch. Nah, maka yang muncul di sini adalah layer 2 adalah MAC address dari switch-nya dulu. Nah, nanti dari switch akan dilempar ke server. Nah, seperti itu seterusnya. Oke. Nah, kita bisa lihat di PDU detailnya ya. Nah, di PDU detail, di sini kita bisa lihat informasi apa saja. Nah, di layar sebentar, nih kita lihat nih TCP source sequence number-nya berapa nih pada proses layar ketiga ya, keempat. Layer keempat ini source pengirimnya berapa, kemudian destination portnya berapa. Ini di layer 4. Itu menjelaskan informasi terkait port apa yang digunakan dan port tujuan yang digunakan. Nah, sequence number ini apa? Sequence number ini adalah urutan dari paket paket-paket yang kita kirimkan ya. Artinya kan tadi kan data dipecah data dipecah menjadi segmen. Nah, segmen itu ada nomornya. Nah, contoh misalkan nih data kita kirimkan. Nah, dari data itu dipecah menjadi 7. Nah, setiap segmen itu ditandai dengan nomor 1 sampai 7. Nah, itu berurutan. Nah, nanti di komputer tujuan akan ngecek, akan meriksa lagi. Oh, ada 7. Disusun dari 1 sampai 7. Kemudian seperti itulah kurang lebih. Nah, acknowledgement number ini kayak misalkan ACK lah, atau di nama lainnya adalah ACK lah. ACK kalau di istilahnya. ACK itu seperti kayak misalkan kita mengirim barang. Nah, sebelum kita melakukan pengiriman barang, maka kita harus kabari dulu orang yang akan menerima barangnya. Kayak misalnya gini, saya mau ngirim barang ke Joni lah, saya telepon Joni, aku mau ngirim barang nih. Joni jawab, oh oke, lanjut. Nah, seperti itulah proses dari ACK, kurang lebih seperti itu. Jadi ada informasi yang dikirim bahwa kita mau ngirim data, dia harus siap-siap. Nah, atau komputer tujuan akan mengirim balik pesan itu. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat IP-nya. Oke, di sini ada IP pengirim, source itu IP kita. Kemudian IP tujuan, IP server. Nah, ini ada di layer 3, yaitu IP atau IP header ya, network header. Nah, berisi adalah informasi IP dari pengirim dan penerima, seperti itu. Kemudian lanjut ke layer 2. Nah, layer 2 berisi apa? Layer 2 berisi MAC address. MAC address kita, komputer kita, address fisik ya. Jadi serial number dari perangkat fisik kita dan destination address. Nah, jadi MAC address komputer server. Nah, itu dicatat di sini, dibungkus lah informasinya itu. Oke, kemudian ini di proses pertama ya. Nah, kemudian di proses kedua, ketika data itu sudah dienkapsulasi, sudah disegmentasi, nah kemudian di layer pertama, komputer kita siap merequest data. Ya, di sini layer yang berperan adalah physical layer, yaitu layer pertama atau layer 1 lah, layer 1. Kemudian yang kita gunakan adalah fast Ethernet 0 di perangkat kita. Oke, kemudian yang event ketiga kita bisa klik. Nah, di sini ada outlier dan inlier. Nah, ini pada sisi web server. Nah, pada sisi web server sekarang.
kita bisa lihat alurnya. Outlier, server mengirimkan balik HTTP ke klien. Nah, ini bisa kita lihat. Kemudian server menerima request HTTP. Kemudian di layar selanjutnya adalah mengirimkan informasi, kayak mengirim informasi urutan number urutan frame urutan frame. Kemudian ACK number-nya, kemudian panjang dari datanya. Nah, kita bisa lihat IP header-nya berapa, IP header source IP-nya berapa, destination IP-nya berapa, seperti itu. Jadi karena ini adalah satu subnet ya, berada pada satu subnet, satu jaringan, maka maka IP di setting nggak ada persimpangan lah, ibaratnya. Kalau di tengah itu ada router, maka ada proses routing. Kalau ini tidak ada, kan satu subnet, jadi dia langsung berada menuju pada komputer tujuan, seperti itu. Nah, kita bisa lihat inbound-nya, inbound dan outbound. Outbound adalah proses yang keluar. Nah, ini inbound adalah proses yang ke dalam, seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini destination port-nya atau source port-nya, source port 125 itu komputer klien ya, web klien. Kemudian destination-nya adalah port 80 dari sisi server. Ini inbound proses. Nah, outbound-nya kita bisa lihat di sini MAC address komputer server dan komputer klien. Nah, source address-nya adalah 192.168.1.254. Ini adalah di sisi server ya, di sisi server. Kemudian destination-nya adalah komputer klien. Nah, karena dia memberikan umpan balik, membalas request ya dari klien. Jadi dari komputer klien. Nah, ini dari sisi server. Kemudian kita bisa lihat source port-nya 80. Nah, kalau tadi di komputer klien source port-nya adalah 1025, tujuannya ke 80. Nah, ini sebaliknya. Dibalas request-nya dari server, dimulai dari port 80 ke port 1025. Oke, seperti itu. Sequence number-nya 1, ACK number-nya 103. Terus kita juga bisa lihat, nah ini HTTP response-nya ya. HTTP response, data connection, close-nya. Oke, lanjut pada proses ketiga atau keempat yang terakhir. Nah, pada proses terakhir ini dari sisi web client ya. Ini dari sisi web client. Di layar 7 HTTP client menerima HTTP reply dari server. Oke. Jadi setelah request, maka layar ke-7 application layer itu menampilkan tampilan web di browser seperti itu. Oke, sorry ya, saya sebelum ke sana, saya ada urutan yang salah nih. Mohon maaf. Kalau menerima, kita layar yang pertama adalah layar 1, karena data dikirim akan masuk dulu ke port fast Ethernet dulu, atau physical layer dulu datanya, nah baru ke atas. Nah, kalau ngirim kita mulai dari layar 7 ke layar 1 gitu. Nah, ini sebaliknya. Jadi kita untuk penerima itu dimulai dari layar 1 dulu. Nah, kemudian dilakukan dekapsulasi ya. Didekapsulasi artinya ada frame yang tadinya di segmentasi dipisah-pisah, kemudian digabungkan jadi satu ya. Kemudian ini adalah IP header-nya, IP source-nya, komputer server berapa, komputer kita berapa gitu. Kemudian ini port yang digunakan. Nah, ini ada source port-nya ada 80, dari 80 ke port kita itu komputer klien itu 1025. Kita lihat inbound-nya. Nah, inbound-nya ini seperti ini.
Sequence atau portnya ada 80, destination portnya 1025. Itu untuk layer 4 ya. Ini layer 4 menampilkan port yang digunakan. Sequence numbernya 1, ACK number 103. Kemudian pada layer 4 atau network layer, ini kita bisa lihat source IP-nya dari komputer server ke komputer klien. Kemudian ini ada layer kedua. Layer kedua itu menampilkan MAC address dari destination MAC address ke source MAC address. Ini adalah komputer kita. Oke. Kemudian selanjutnya coba kita lihat ini ya. Ini ada sebenarnya di sebelah kiri ini ada instruksinya ya. Ada instruksi. Ya, kita lihat di sini instruksinya. Kalau di part pertama ya, part pertama itu kita melihat traffic ya, traffic dari HTTP web traffic. Kemudian yang kedua kita masuk ke melihat elemen ya dari TCP/IP protocol suite. Ini kita close dulu. Nah, oke. Kalau ini adalah event yang kita tangkap atau yang kita munculkan hanya HTTP aja. Nah, coba kita mau lihat semua ya, semua event apa aja yang terjadi pada web client gitu, atau yang terjadilah antara web client dan web server. Nah, caranya kita bisa klik show all, klik show all. Nah, akan kelihatan seperti ini. Banyak event ya yang terjadi di sini. Dari mulai web client mengakses, ini saya cepetin aja, mengakses DNS, nah kemudian sampai web server eventnya bisa kita lihat di sini prosesnya. Kemudian oke, kita bahas sedikit-sedikit ya, satu-satu. Nah, pada event pertama di sini ada event tipenya DNS yang dilakukan oleh web client. Nah, di outlier artinya koneksi keluar ya, koneksi keluar. Application layer mengakses DNS. DNS. Kemudian di layer keempat, UDP source portnya adalah 1025, kemudian destination portnya ada 53 ya, karena DNS-nya portnya 53. Kemudian di layer ketiga, IP header-nya, IP header, the source, IP header source IP-nya adalah 192.168.131, itu komputer kita nih. Kemudian destination IP-nya itu IP server ada di 192.168.125, sorry, maaf. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat outbound ya, outbound PDU detail ya. Nah, seperti ini ya. Oke, di sini ada query, DNS query. Nah, DNS query itu apa? Jadi, DNS itu kan merubah IP ke dalam sebuah nama domain yang gampang dihafal ya sebenarnya, itu mentranslasikan IP ke dalam nama yang gampang diingat atau dirubah ke dalam teks lah gitu. Kayak misalnya google.com, sebenarnya IP servernya ya bukan google.com, misalnya berdasarkan IP angka. Nah, untuk memudahkan kita menghafal atau mengakses ya dirubahlah IP itu ke dalam bentuk karakter ya. Nah, di sini kita bisa lihat DNS query-nya. DNS query-nya mengakses www.osil.local. www.osi.local. Nah, seperti itu kita bisa lihat di sini. Kemudian message DNS-nya key count 1 and key count 0. Nah, ini kita bisa lihat. UDP, nah, source-nya 125, kemudian destination port-nya 53 karena pakai DNS ya. Ini port DNS-nya 53. Kemudian IP atau network layer kita bisa lihat source IP-nya adalah
komputer kita, IP komputer kita, destination IP-nya adalah komputer server. Nah, seperti itu. Kemudian, oke, di sini ada ERP ya. ERP itu jadi ketika kita mengakses perangkat mengakses ke perangkat lain, nah dia harus mencari jalan ya, cari rute. Nah dari rute itu si perangkat itu akan mengetahui ini jalurnya kemana, melalui perangkat apa aja. Nah seperti itu. Nah, kurang lebih ARP seperti itu. Jadi rute menuju ke perangkat tujuan. Nah kita bisa lihat di sini ada di layer 2. MAC address-nya komputer tujuan, ini MAC address komputer kita, seperti itu. Nah ini ARP, tabel ARP ya. Source MAC address sudah tercatat dan source IP kita itu tercatat juga. Tapi destination-nya belum, target, nah ini sorry di bawah ya. Ini target IP-nya 192.168.125. Nah, target MAC-nya 0. Kemudian lanjut di sisi server. Nah, ini di sisi server juga muncul ya. ARP-nya, ini source IP-nya adalah komputer server, kemudian target MAC-nya adalah MAC address komputer kita atau komputer klien. Target IP-nya ini IP komputer klien. Kemudian kita bisa lihat di sini. Ini DNS ya, DNS ARP nih. Coba kita lihat event DNS-nya ya. Kita bisa lihat tipenya DNS saja yang kita munculin. Nah, apa aja yang tahapannya atau prosesnya yang dilakukan. Kita cari di sini MISC DNS. Mana DNS? Sorry. Nah, di IPv4 ya, DNS. Oke, kita cek, kemudian kita keluar. Nah, nah di sini ada 4 proses, ada 4 tahapan yang terjadi lah, proses yang terjadi ketika kita mengakses DNS pada web server. Nah, di event pertama kita klik. Nah, ini di sisi klien, dia minta request application layer itu DNS ya, DNS. Kemudian di layer 4 source portnya kita pakai source 1025, destination portnya 53 karena kita mengakses DNS. Kemudian IP3-nya, IP header-nya IP header source IP-nya adalah ini IP kita, kemudian destination IP-nya adalah IP komputer server. Nah, kita bisa lihat di table di PDU formatnya ya, di sisi outbound PDU detail. Yang tadi saya jelaskan sebelumnya, kita mengakses DNS query ya. Nah, DNS query-nya apa? Yaitu adalah nama domain dari web servernya. Nah, nama domainnya apa? www.oc.local. Seperti itu. DNS message, kemudian UDP, port IP-nya, port IP kita berapa, kemudian destination port berapa, nih port port server ya, web server. Nah, kemudian source IP-nya, ini IP kita, IP tujuan, ini destination port, IP server, seperti itu. Oke, yang bisa disimpulkan adalah untuk layer 4 itu menampilkan port yang digunakan, baik dari sisi pengguna maupun dari sisi penerima. Kemudian layer 3 itu berisi IP atau network layer ya, IP dari pengirim dan penerima. Kalau layer 2 ini adalah MAC address, berisi MAC address
pengirim, dan perangkat terdekat menuju perangkat tujuan. Seperti itu. Kalau physical layer ini adalah terkait port fisik ya. Apa yang digunakan, mau serial, mau fast Ethernet, apapun ya. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya terkait simulasi di video ini. Semoga dapat diambil manfaat dari penjelasan saya. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Dan kalau ada kekeliruan, bisa komen di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.